Jawaban singkatnya tidak boleh. Jadi tidak boleh Bapak Ibu menyiarkan hadis palsu walaupun kita tidak tahu. Lah kan saya tidak tahu. Lah kenapa tidak tahu disiarkan? Kan malah jawabannya begitu. Nanti auditnya di malaikat kan begitu. Loh saya tidak tahu kalau ini hadis palsu. Lah orang ngerti kok mbok sampai ke yo nopo. Jadi kurang lebih begitu. Makanya Bapak Ibu, kan kita ada istilah sharing before sharing ya. Jadi filter sebelum dipublikasi. Apalagi sekarang kan jagat media sosial ya. Ini ada penelitian di barat yang menyebutkan bahwa ini sudah ada dinamika matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu karena banyak orang yang bukan ahlinya ngomong di wilayah yang bukan ahlinya dia, bukan di wilayah keahliannya. Lu nek ngono ora iso nge-share sing apik-apik, Pak. Bukan, yang ndak boleh nge-share hadis palsu. Lah kan kami ndak punya alat validasinya. Ya takok gitu. Pak niki hadisnya asli napa palsu kan ngoten. Nek palsu ya ditulisi bawahnya berdasarkan hadis palsu, maka lu mangke ora kondo to, ora kanggo to, Pak. Loh, kalau jujur kan ndak apa-apa, Pak. Kita menyampaikan Bapak Ibu niki hadisnya palsu nggih. Ya kan begitu. Lah mboten ngerti kok di-share ngopo. Bulet kan, bulet. Tapi intinya gini, tanggung jawab perbuatan kita ada di kita. Kita tidak bisa kemudian melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Ingat Bapak Ibu ada satu ayat di surat Al-Baqarah di juz 3 ya. Juz 2 apa juz 3? إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat pinter nggih. Sekedar nggih kula pados nggih ben luwih cetha. Oke, ketemu. Al-Baqarah 166. Ini maksudnya begini loh. Kita terima hadis palsu ini, lalu kan kita tidak filter. Terus kita mengatakan, "Lho kan aku entuk, berarti sing dosa kan sing ngekeki." Kan kira-kira maksudnya kan ngoten kula jenengan. Ben iso dosane kayak wong kan ngono to. Aku kan ora salah. Oke. Ini ada ayat nggih. Niki nek ayat Al-Qur'an berarti mboten palsu niki, mesti tenan jenengan buka piyambak. Al-Baqarah 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Jadi gini ceritanya. Besok orang yang mengikuti itu kan ada dua, mengikuti yang benar, yang diikuti tidak berlepas tangan, dia tanggung jawab. Yang kedua, yang diikuti itu salah, maka dia akan lepas tangan. Dia akan lepas tangan. Dan mereka melihat adab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nah, terus ini penyesalan jangan sampai jenengan melu-melu. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, nah itu kan sing ngirim awau ceritane. Kan melu iki entuk share-sharean saka ngendi, terus melu kan alasannya wong sing dosa kae kan ngono. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Ngono kuwi omongane. Lah nek ora pengen ngomong ini, jangan pernah menge-share sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, berarti kudu ngerti. Betul. Dan nek orang ngerti, meneng. Kan dawuh Kanjeng Nabi pripun ning ngene hadis yang kita baca. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau
Diem, kan itu pilihannya. Lah kenapa tidak tahu yang baik kok malah di-share? Waduh, aja meten-meten itu Pak. Lah ditakokke kan ya kudu dijawab kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati, harus hati-hati. Apalagi kalau itu urusannya dengan hadis palsu. Hati-hati betul Bapak Ibu. Oke. Kita itu kan kalau di pesantren itu kan sedikit banyak ngaji ilmu mustalah hadis. Mesti dikandake Bapak Ibu. Dikandake. Nah hadis dhaif tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita mengikuti mazhab Syafi'i hadis dhaif apa-apa. Nah ono kanca-kanca sing ekstrim hadis dhaif kuwi ora kena ya kita tolak. Ini yang kita bahas hadis palsu, bukan dhaif loh ya. Jangan salah paham. Hadis palsu. Hadis palsu itu maudhu'. Maudhu' itu ya memang tidak ada dalilnya. Nabi lah ngendika ora dawuh. Ngono kuwi biasane ge nguatke kelompoke. Kan nek kula jenengan dikandani, iki hadise Kanjeng Nabi kan terus manut. Kita kan manut. Mosok kalau Kanjeng Nabi lah manut. Lah masalahnya tadi di awal saya sampaikan tadi, tidak semua orang itu punya apa ya, ngeh atau punya sense of krisis terhadap hadis yang palsu itu. Makanya Bapak Ibu kita harus hati-hati. Kita tidak boleh berlebihan, sidik-sidik diunekke hadis palsu ya jangan. Kita ikuti para ulama, ulama yang kompeten, ulama yang ahli, ulama yang kita yakini apa kredibilitasnya. Makanya kalau ngutip hadis sing cetha-cetha wae, kitab sing 6 Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abi Dawud, Tirmidzi, tambahi meneh napa? Ya tambahi meneh Ad-Darimi, Musnad Ahmad, terus apa meneh? Muwatta, tambahi meneh Al-Baihaqi, tambahi meneh ya wis pokoke sing cetha-cetha. Wa niku cetha wiyaan sing nyritake sapa? Mbuh. Nabi berkata, ora dicethake. Ini kitab apa kuwi? Mboten dicethake. Utawa dicethake tapi dari kitab yang tidak diakui. Jadi kalau kita bicara literatur, referensi itu kan ada kelas A, kelas B, kelas C lah, kurang lebih begitu. Kita bicara literatur. Kalau kita santai mengikuti mazhab Syafi'i, niku nek kitab fikih ana sing muktamad atau sing ghairu muktamad. Jadi ada standarnya. Ada standarnya. Makanya semuanya wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Lho nek wis ngati-hati kok isih ketucut, nek ditakoni malaikat, "Lah kula wis ngati-hati iki ucul." Biasane mboten. Ya insya Allah dimaafkan. Tapi kan betul-betul kita sudah ikhtiar. Sudah berikhtiar toh. Jadi umpamane kula jenengan, iki merek palsu, kita sudah tenanan. Delalah ya wis dicek apa keasliane, kita juga sudah punya alat ukure, wis wani delalah dhewe dodol jebule palsu tenan. Kan bisa kan? Kita ketipu namanya, tapi sudah ikhtiar. Ikhtiar Anda akan menjadi alasan bagi Allah untuk memaafkan Anda. Tapi nek mboten, ngerti wae ora teko dionoke. Iki aqua asli, Pak. Padahal banyu kolah. Ngerti nek kuwi banyu kolah, utawa ora ngerti nek kuwi banyu kolah, tapi jenengan tidak tahu mana itu aqua asli. Jadi tidak ada ikhtiar sama sekali. Segel ya ketok rusak. Ora ana segel kok muni asli. Iki dawuh ulang ya Pak. Mboten iki asli. Malah ngotot. Ngotot nek kuwi asli. Nah itu tidak boleh nggih. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, ada yang diduga palsu. Diduga. Nah, ini perlu penelitian lanjutan, tapi setahu saya banyak ulama yang menduga itu palsu. Dan itu ulama-ulama kita. Contohnya apa? Jenengan cok maca keutamaan sholat tarawih tiap malam itu. Malam 1 dapat ini, malam 2 dapat ini, malam 3 dapat ini, pernah? Nah, ya melu nyebalke barang. Nah, nggih. Nah, niku diduga kuat palsu. Tersangka iku pisan. Itu udah tersangka. Jadi diduga kuat.
sudah ada beberapa alat bukti yang memberi informasi bahwa itu diduga kuat. Kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada teman-teman yang sudah menyimpulkan. Tapi kita hanya berani mengatakan diduga kuat itu palsu. Itu dicari di kitab hadis, di mana-mana tidak ketemu. Kitab hadis loh, nah, kuwi ning ndi Pak? Aku ning kitab Duratun Nasihin. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau itu disandarkan kepada Rasulullah, wajib hukumnya hati-hati. Yen ora pengen dikirim ning neraka. Sebab ngomong hadis malah dikirim ning neraka ya gara-gara hadis palsu. Lah termasuk maulidan ya aja golek-golek hadis palsu nggih. Kula jenengane golek hadis-hadis sing cetha wae. Hadis-hadis sing golekane cetha, kitabe muktabar lah, begitulah. Aja golek kitab-kitab sing ora cetha. Kitabe Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kitabe sinten nika? Kitabe ya adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan itu, baik penjelasan dari Quran maupun hadis. Masalah orang mau mengatakan bid'ah dan tidak itu kita bisa menghadapi lah, bagaimana hujah, kita bisa adu argumen. Tapi nek wis hadis palsu wis meneng wae rasa melu-melu. Nggih. Ngoten Bapak, matur nuwun.